Setiap kita ingin menjadi orang yang bahagia. Sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita bekerja keras agar banyak rezeki sehingga kita bisa bahagia. Kita ingin bahagia sehingga kita melaksanakan pernikahan kemudian membangun rumah tangga. Kita ingin bahagia kemudian Allah titipkan kepada kita anak-anak. Kita ingin bahagia kemudian kita berupaya mengumpulkan harta sebagai bekal dalam kehidupan kita. Tetapi menurut Nabi SAW, siapa sebenarnya orang yang bahagia itu? Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda orang itu adalah merupakan orang yang bahagia. Yang pertama kata Nabi SAW, antakuna zaujatuhu salihatan, ketika dia mempunyai pasangan hidup, ketika dia punya suami yang salih, atau ketika dia istri punya suami yang salih. Ketika suami punya istri yang salihah, begitu juga dengan istri dia punya suami yang salih, maka ini adalah ciri orang yang bahagia yang pertama. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'atun salihatun, bahwa dunia ini merupakan perhiasan dan seindah-indah dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Betapa tidak bahagianya seorang suami ketika memiliki istri yang salihah. Tak pala perlu disuruh menutup aurat, dia tutup auratnya. Tak pala disuruh berbakti kepada suami, dia tahu bagaimana cara berbakti kepada suami. Tak pala disuruh untuk melaksanakan pengajian, tak pala disuruh untuk meninggalkan maksiat, dia tahu menjaga dirinya dan tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, istri yang salihah bukan sekedar baik untuk dirinya saja, dia mampu mengingatkan dan mendorong dan mendampingi suaminya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang diingatkan Nabi sebelum menikah adalah antara pilihan-pilihan ketika menikah, pilih karena cantiknya, pilih karena keturunannya, pilih karena hartanya. Tapi Nabi di ujung hadis itu mengatakan, fazfar bizatid din, pilihlah wanita itu karena agamanya, karena itu yang akan melengkapi kehidupanmu. Maka saudaraku jamaah Jumat dirahmati Allah, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, bersyukur kalau seandainya hari ini kita sudah memiliki istri yang salihah. Tapi kalau belum, maka kita sebagai seorang suami punya tanggung jawab besar untuk menjadikan istri kita sebagai istri yang salihah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang suami adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mendidik istrinya, bagaimana dia mengatur anaknya. Apakah dia peduli ketika istrinya keluar rumah tidak menutup aurat? Apakah dia peduli ketika istrinya berjoget-joget di video, masuk TikTok membuka aurat? Apakah dia peduli anak gadisnya keluar malam sampai larut malam dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Maka itu akan ditanyakan nanti, dan setiap kita akan bertanggung jawab untuk menjadikan istri kita menjadi istri yang salihah. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, orang yang bahagia itu kata Nabi SAW, wa auladuhu abraran, ketika dia punya anak yang baik, ketika dia punya anak yang pandai berbakti. Abraran, Nabi SAW tidak katakan kalau dia punya anak pejabat, kalau dia punya anak kaya, kalau dia punya anak hebat, pintar sampai kuliah ke luar negeri. Nabi tak bilang. Begitu juga ketika Nabi mengatakan istri yang salihah, Nabi bilang istri salihah, bukan istri yang cantik, bukan istri yang anak orang kaya, bukan istri yang selegram, tapi Nabi bilang istri yang salihah. Begitu juga dengan anak. Nabi yang katakan adalah anak yang pandai berbakti.
Betapa tidak sedikit orang tua yang kemudian di masa tuanya kecewa ketika dia melihat anaknya yang dia lahirkan, kemudian dia besarkan dengan keringat dan air mata. Ketika besar anak itu ternyata hebat mungkin secara mata dunia, pekerjaannya hebat, kemudian titelnya hebat, pendidikannya tinggi, tapi tak mau berbakti kepada ayah emaknya, bahkan durhaka sama orang tua. Saya selesai sholat asar pernah satu hari datangi seorang bapak-bapak. Menangis dia mendatangi saya. Selepas sholat asar datangi saya sedang duduk di masjid. Kenapa bapak menangis? Saya tanya. Dia katakan, menyesal saya Ustaz. Anak saya semuanya alhamdulillah, pendidikannya berhasil, pekerjaannya juga semuanya berhasil. Sudah punya rumah, sudah punya ladang, sudah punya mobil, dah hebat-hebat orang tuh sekarang. Tapi apa? Satu pun ketika aku sudah tua, tidak ada yang berbakti, tak ada yang mau mendampingi, bahkan berebut masalah warisan orang tua, diadukan ke pengadilan agama hanya karena pembagian harta warisan. Di ujung cerita itu kemudian orang tua itu, bapak itu kemudian mengatakan, penyesalanku adalah satu pun anakku tidak ada yang kuajari ilmu agama. Satu pun anakku yang tak ada kuajari ilmu agama. Padahal kalau dilihat secara dunia berhasil bapak itu. Betapa tidak berhasil. Anaknya jadi semua. Kuliahnya tamat, sarjana. Bahkan ada yang sudah jadi pegawai, sudah ada yang jadi pejabat, mobil ada, rumah ada. Tapi justru di masa tuanya dia menangis menyesali. Ternyata dia salah. Bahkan ada cerita guru besar yang kemudian punya anak, yang kemudian dia berhasil membuat anaknya kuliah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri. Karena saking pintarnya tiga anaknya ini semua kuliahnya di luar negeri, kemudian semuanya bekerja di perusahaan besar di luar negeri. Tapi begitu istrinya sakit, emak dari anak-anak ini sakit, dia telepon anak-anaknya. Bisanya kalian pulang mang? Bisanya kalian pulang, kalian tengok mama kalian yang sakit ini. Si anak yang paling besar, tak bisa ya, kami perusahaan besar, tak sembarangan bisa pulang. Anak yang paling kecil pun mengatakan, aku baru masuk lagi ya, gak mungkin perusahaan besar mengizinkan hanya untuk melihat mama kemudian bisa izin pulang. Akhirnya sampai meninggal emaknya, satu pun anak tak ada yang menengok emaknya meninggal dunia. Maka orang yang bahagia itu kata Nabi bukan punya anak kaya, bukan punya anak pendidikannya tinggi, tapi orang tua yang punya anak pandai berbakti. Tak pun pala pintar-pintar kali anak tu, tak pun pala kaya-kaya kali anak tu, tapi bagus dia membuatkan ayah emaknya, bagus dia membuatkan orang tuanya. Maka orang tua yang seperti itulah yang berbahagia. Maka caranya Bapak jemaah rahmati Allah tidak lain berikan pendidikan agama yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan kita yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua kita yang masih hidup. Karena mudah-mudahan kalau kita berbakti sama ayah emak kita, anak kita pun satu saat akan berbakti kepada kita. Tapi kalau pada hari ini kita sia-siakan orang tua kita, maka jangan salahkan kalau satu saat anak kita sudah besar dan kita sudah mulai tua, kemudian mereka durhaka sama kita. Jangan salahkan karena mungkin kita pun dulu durhaka sama ayah emak kita. Yang ketiga, orang yang bahagia itu kata Nabi SAW, wa antakuna khultanuhu salihin. Ketika kita punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang soleh. Kenapa kita bahagia punya teman yang soleh? Karena ketika kita punya teman yang soleh, dia ada kapanpun kita butuhkan. Bukan ada hanya saat kita tertawa, tapi ada saat kita menangis. Karena para ulama mengatakan, sadiquka man abkaka wala man adhakaka. Teman sejatimu adalah teman yang bisa membuatmu menangis, bukan teman-teman yang bisa kau bawa ketawa-ketawa. Orang-orang yang senantiasa ada pada kita. Karena tak sedikit orang mau berkawan kita, orang mau berkawan sama kita karena kita lagi di atas. Karena kita lagi kaya, kita punya jabatan, kita lagi jadi ketua, semua mengaku kawan. Yang tak saudara pun diurut-urutnya dari atuk kita saudara kita. Tapi begitu kita terpuruk, hilang jabatan kita, hilang harta kita, yang dulu ngaku saudara tak lagi pernah mengaku saudara.
Maka teman yang baik, ketika kita punya teman yang baik, ketika kita salah dia tegur. Kemudian ketika kita malas beribadah, kita rajin dibuatnya. Umpama duduk kita ngopi di kedai kopi, datang azan zuhur. Kalau kita tak punya teman soleh, lanjut kita berkombur, lanjut kita main catur, lanjut kita minum kopi di kedai kopi itu, walaupun azan berkumandang. Tapi ketika kita punya teman yang baik, walaupun duduk kita di kedai kopi, tapi sudah azan terdengar, ayo ke masjid dulu kita sholat sebentar, nanti balik lagi kita ke sini. Itu yang kita harapkan. Kita yang awalnya tak rajin-rajin kali sholat, tapi karena dia ajak sholat, mudah-mudahan kita pun akan rajin sholat. Makanya para orang tua kita dulu mengatakan, berteman sama tukang minyak wangi akan ikut menjadi wangi. Berteman sama orang baik, insya Allah akan ikut menjadi orang baik. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bahagia itu kalau rezekinya ada di daerahnya, ada di negaranya, tanpa perlu dia jauh-jauh mencari ke daerah orang lain atau mencari sampai ke luar negeri. Tentunya rezeki yang disiapkan Allah beragam-ragam rezeki yang kita terima. Ada orang yang harus keluar negeri dia cari rezekinya. Ada orang yang harus keluar daerah dia cari rezekinya. Syukur kepada Allah. Tapi tentunya orang yang tak pala perlu jauh-jauh dia cari rezeki, di daerahnya saja, depan rumahnya saja dia buat kedai, di depan rumahnya saja dia buat warung, atau apapun pekerjaan tak pala sampai perlu dia jauh-jauh. Maka orang seperti ini tentu kata Nabi lebih bahagia, karena setiap saat dia bisa jumpa anak istrinya. Bandingkan ketika saudara kita yang kerjanya di luar daerah, Sabtu Minggu dia baru jumpa anaknya. Ada yang bahkan sampai kerja di luar negeri mungkin tahun sekali dia baru jumpa istrinya. Maka orang yang kerjanya, rezekinya di dalam daerahnya adalah orang yang bahagia. Mudah-mudahan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita menjadi salah satu tanda orang yang bahagia. Kalaupun belum, maka kita senantiasa berupaya untuk menjadi orang yang bahagia dengan cara